langit. Bahwa kita seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus, nggak bisa kita menang terus, nggak make sense, ya kan? Walaupun hari ini terutama babak pertama gue kecewa banget cara bermainnya. Depan nggak bisa pegang bola, jarak terlalu jauh, tengah dipres habis-habisan, berubah di babak kedua. Nah, semoga dari match ini banyak belajar, berubah di lawan Bahrain. Boleh mah. Itu aja. Gimana komentarnya debut oleh Dan James dan Ole? Oleh sangat puas. Dan James oke lah, nggak jelek, nggak bagus. Reinders yang gue bilang lumayan. Ini anak kan kayak anak tiri ya. Pelatih sebelumnya nggak ada kesempatan, sekarang juga dicadangin. Minimal Clifford lihat siapa yang main bagus, siapa yang enggak. Iya kan? Kalau Nathan tadi coach gimana? Nathan Amantung. Ya, Nathan Amantung nggak dapat space, di press. Akhirnya main ke samping. Makanya gue bilang mending main 2-3-1, tengah penuhin, saya buat wingback. Depan susah pegang bola. Namanya juga pelatih baru, harus adaptasi. Semua itu bertahap sama kayak era STY. Masalahnya STY datang sebelum era World Cup. Sekarang World Cup itu udah berjalan tengah-tengah dan kita bagus kemarin. Ya kalau misalkan gak ada yang harus dibenerin, kenapa harus dibenerin? Bener, 5-1 akhirnya sekarang kan gara-gara ganti. Sama aja kayak lu pacaran, lu udah bilang ke emak lu mau nikah nih, emak lu udah seneng, tiba-tiba lu ganti pacar, mulai lagi dari baru. Terus emak lu harus ngertiin gitu. Istri baru lagi. Iya, emak lu udah bayar ruang gedung, emak lu harus ngertiin. Enggak kan? Kocak. I know. Aku teringat sama postingan salah satu exco PSSI yang memposting ini. Dia bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Terbaik dari Jonggol. Kebantai tadi malam 5-1. Apa bedanya tim ini sama timnya si Bima Sakti? Ya flashback sedikit sejarah ya. Kualifikasi Piala Asia U16 tahun 2022. Itu pelatih timnasnya Bima Sakti. Kita lawan Malaysia main di Jakarta. Kebantai 5-1. Jadi kelasnya si Kluivert ini cuma sekelas Bima Sakti kalau mau kita bandingkan. Oh nanti pasti dia yang bilang, oh ini kan Australia levelnya beda, levelnya Piala Dunia. Justru karena Australia level Piala Dunia ngapain lu main menyerang kocak. Ini semua terjadi akibat orang-orang di federasi, terus pengamat-pengamat yang merasa paling pintar, yang anti sama parkir bus. Yang tergila-gila sama strategi tiki-taka menyerang ala total football Belanda. Makanya diboyong semuanya full Belanda pelatihnya. Bukan jadi timnas ala Belanda, jadi timnas Myanmar timnasku kalian buat. Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh. Mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi loh. Tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Iya benar. Ini analogi terbaik. Ini analogi terbaik. Namanya Noah. Noah lagi manggung. Lukman kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyari job di mana kita? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Bayangin Salon manggung, dutanya resign, sampai 2. Setelah melihat pertandingan antara Australia dan Indonesia, kepada orang-orang sudah memecat Sintayong satu kata buat kalian, pantek. Lihat kan sekarang? Lihat kan sekarang? Hasilnya kita dibantai Australia 5-1. Kalian masih percaya dengan taktik parkir bus? Kalian masih percaya dengan taktik STY 3-4-3? Kalian bisa lihat sendiri, Australia itu menggunakan taktik 3-4-3 loh. Sedangkan kita menggunakan taktik 4-3-3 karena kita pengen agresif menyerang. Tapi ketika terlalu agresif yang terjadi adalah apa? Kebobolan. STY mempertahankan, membangun timnas Indonesia selama 4-5 tahun. Kluivert baru bangun timnas 2 hari. Latihan juga sangat-sangat minim. Ini chemistry nggak bisa dibangun hanya sekejap. Chemistry ini harus dibangun dengan fondasi yang tepat. Semua sudah terlanjur. Kita harus melihat progresnya nanti pas di Bahrain. Jujur kalau kecewa. Ada yang bilang alasannya karena bahasa. Buktinya, kalau ini masalah bahasa, kenapa anak-anak bisa ngerti apa yang diarahkan STY? Kenapa akhirnya, finally, kita bisa berhasil kemarin pada saat lawan Arab?
Dan sekarang kita menelan pil pahit. Padahal pada saat STY, Australia ditahan imbang sama kita. Gua nggak akan menggunakan strategi yang benar-benar 180 derajat diubah. Total football. No. Tapi ingat, mindset anak-anak yang sudah dibangun adalah timnas pemain lamanya dari didikan STY. Jadi yang harus kita lakukan adalah, kita jangan melakukan perubahan, tapi keberlanjutan programnya STY. Tapi ini soal gengsi. Gue sih berharap Clifford bisa digabung sama STY, tapi mustahil. Kita ini sudah dibangun dengan chemistry yang begitu kuat dengan pemain-pemain yang ada. Simple, nggak perlu harus ganti pemain secara struktural semuanya. Kita cukup aja ya memain dengan formasi pertahanan yang seperti biasa, 3-4-3, atau yang kayak kemarin lawan Arab 3-5-2. Itu sudah kuat ya, memperkuat lini tengah. Ya, baik itu nanti ke depan atau tiba-tiba ada penyerangan balik ya ke belakang, kita masih bisa membackup gitu. Nah, ketika ada kesempatan peluang itu, kita bisa melakukan penyerangan. Ya udah, kita manfaatin itu aja gitu. Kita ini adaptasi sudah tidak banyak waktu. Kita tinggal ubah fondasi yang di depan aja. Pemain seperti Ole Romini, seperti Marceng, ya, kemudian Eliano, itu 3 orang tuh menurut gue udah pas banget chemistry-nya. Kemudian di belakang ya, yang di tengah ada Tom Hai dengan Ivar. Kemudian ke yang di belakang itu dengan Ijes dengan Rido. Itu chemistry-nya sudah dapat, nggak usah diubah-ubah. Ini apa nih? Dibantai Australia kau Justin. Ini olahraga percaya proses, nggak ada yang jatuh dari langit. Nggak ada. Proses mulu. Sorry itu saya nggak ada proses lagi, nggak ada ya. Market value kita tuh udah paling tinggi di ASEAN. Oke lah, kemarin lawan Australia itu anggap aja itu pembelajaran. Tapi selanjutnya nggak ada lagi istilahnya proses, nggak ada. Pokoknya harus menang. Minimal kita finish di posisi 3, oke? Minimal maksimal tuh. Mau excuse apa lagi sekarang? Kendala bahasa juga nggak ada ya. Segala macam juga udah nggak ada. Total football juga udah ada sekarang nih ya walaupun gue belum lihat nih total football nih mana nih total football nih. Oke? Jadi nggak ada kendala apapun lagi. Ada juga satu kemarin tuh bilang bahwa tim pelatih kita sekarang tuh udah yang paling mewah udah. Jadi apalagi nggak ada. Pokoknya nggak ada. Lawan El Minyak, lawan China besok pokoknya harus menang. Zaman STY aja kemarin sebelum dipecat tuh nggak boleh. Itu namanya proses nggak ada lagi. Pokoknya proses tuh nggak ada. Oke? Harus pokoknya ini tuntutannya udah satu, udah pildun. Kemarin ada pundit yang pernah bilang, kita nggak cocok bermain bertahan dengan komposisi yang seperti ini. Kau makan lah itu, tengok itu. Masih babak pertama udah 3-0. Sok-sok menyerang, anjing. Gue punya lagu buat Patrick Kluivert. Pelatih Indonesia? Ya. Apaan, gimana coba? Di Indonesia ada Patrick Kluivert, dia mantan striker tapi pelatih mediocre. Sekuatnya mewah tapi nggak punya marwah. Taktik total football mainnya kayak bool. Ayo sama-sama sebutkan kata-kata untuk pelatih Indonesia Raya. Ayo sama-sama sebutkan kata-kata untuk pelatih Indonesia Raya. Tuh, mantap. Si PK nih buat PK. Ya, PK pelatih kon. Respect Pak Erick Thohir mengembalikan permainan timnas kita ke setelan pabrik. Long pass mulu. Buset, katanya pelatih dari Belanda. Dikasih pelatih yang bener malah minta pelatih yang miskin taktik. Gara-gara lu kita banyak yang batal puasa. Kocak. Skornya 5-1. Itu main bola internasional apa main futsal? Kocak lu. Mending manggil Coach Justin. Aduh, aku pusing membayangkan kalau jadi Sintayong. Aduh, gimana ya? Sintayong itu mau dia pura-pura sedih, mau dia pasti kecewa. Cuman dia pasti lebih kecewa. Dan kalau ngelihat Pak Erick Thohir gitu misalnya, wah Pak Erick Thohir gitu udah pasti. Apalagi Arya Sinulinga, semua yang mengagung-agungkan jajaran pelatih timnas kita ini yang terbaik. Kalau gue jadi Sintayong, gue pasti ketawa. Kalau jadi Sintayong udah pasti diketawain itu sama Sintayong gitu. Apa ini? Dia juga waktu nonton itu, aduh ngapain lo sok-sokan all-in menyerang total football. Kalau di Asia, kalau bukan Jepang gak usah banyak gaya. Itu udah, aduh. Kalau gue jadi Sintayong, gue kalau sama Sintayong gue ajak ngopi sih Pak Arya, Pak Erick Thohir, Patrick Kluivert semua ngopi. Sekian dulu guys ya. Ya, kita selama ini dikerjain oleh si Towel brengsek ya. Kata-kata yang dilontarkan selama ini akhirnya dimakan oleh Ketua Umum PSSI, di mana berhasil memecat Coach Sintayong. Ya, apakah kekalahan
timnas Indonesia atas Australia 5-1 ini membuat kita sangat kecewa. Tentu kita sebagai penggemar timnas Indonesia tentu sangat kecewa. Melihat kedalaman skuad saat ini tentu sangat kecewa. Apakah ini karena ekspektasi kita terlalu tinggi? Tentu iya. Ekspektasi kita tentu harus tinggi. Kenapa? Ya, kedalaman skuad yang sangat mewah itu adalah satu alasan. Ya, kekalahan ini tentu ya membuat banyak yang berseliweran ya, video-video di media sosial katanya gara-gara kekalahan ini kami sampai batal puasa. Jangan ya. Ya teman-teman, selama ini Bung Towel katakan bahwa dengan kedalaman skuad yang ada tidak sepantasnya timnas Indonesia era Coach Sintayong itu bermain bertahan. Seharusnya total football, main menyerang. Tapi apa hasilnya? Total football yang coba diterapkan oleh Coach Patrick Kluivert hancur lebur, hancur berantakan, ya, hancur berantakan. Selama ini kita melihat atau orang-orang sering katakan bahwa Sintayong itu sering menggunakan taktik parkir bus. Ya, jawabannya ada. Ada saat ini, di saat timnas kita dibantai oleh Australia. Itulah alasan kenapa Coach Sintayong memakai taktik parkir bus. Ya, bukan total parkir bus, menunggu serangan balik. Bermain bola bukan hanya sekedar kita menyerang-menyerang. Ya, ini ibaratkan apa ya? Pintar-pintar goblok. Ya, seperti ini. Sok menyerang tidak melihat kekuatan lawan ini seperti apa. Jadi jangan salahkan netizen kalau mereka kesal. Ya. Terima kasih kepada Ketum PSSI atas pergantian pelatih Timnas Indonesia dan jajarannya. Ketika mereka datang, mereka disambut dieluk-elukan bagaikan sang bintang. Dan hari ini kami sangat menikmati total football, Pak. Benar-benar total, dan terima kasih atas solusinya. Solusi atas kendala bahasa, kendala dalam ruang ganti, kendala-kendala yang lainnya, kendala kebiasaan. Terima kasih Pak atas solusinya. Jujur dari hati yang paling dalam, tidak ada kesalahan sedikit pun dari pemain. Mereka telah berjuang mati-matian di lapangan. Dan terima kasih juga tuh kepada komentator-komentator. Siapa tuh si Well yang terus menghina atas nama kritik kepada STY. Ini kan yang kalian mau, ini kan yang lu mau, dan diduga mungkin juga ini kan yang kalian mau. Hai para juragan-juragan, ini kan yang kalian mau, ini kan yang kalian ingin lihat timnas Indonesia seperti ini. Tapi kami secara pribadi tetap optimis timnas Indonesia dikembalikan ke dalam bentuk sebelumnya. Pesan saya, yang tahu diri mundur, yang tahu diri dipulangkan, yang masih punya hati nurani dan wisdom kembalikan, yang memang layak dikembalikan. Timnas Indonesia selalu di hati. Jadi apa yang dilakukan oleh para pelatih selama ini? Betul waktunya mepet, betul sekali waktunya mepet. Siapa yang mengatakan waktu mereka banyak? Tapi kerangka tim sudah dibentuk, Pak. Ya kan, kerangka tim ini sudah dibentuk. Ya, kalaupun ada tambahan 1-2 pemain itu wajar untuk menambah kekuatan. Tapi chemistry seharusnya terjalin jika para pemain bisa bermain dengan nyaman dengan strategi yang dipilih. Strateginya bermain menyerang, yang penuh resiko, ya kan, bermain dengan 2 center back yang penuh resiko, tanpa juga mungkin mengkalkulasi atau memperhitungkan permainan strategi counter attack dari Australia. Kemudian yang ketiga, main banyak long ball, main banyak crossing. Why? Why? Kenapa? Kenapa gak main umpan-umpan pendek sampai ke depan? Saya gak ngerti kenapa, ya kan? Padahal ini kan pemain-pemain standar Eropa. Kemudian Rizky Ridho masuk. Rizky Ridho malah saya melihat bagus mainnya Sananta sih. Aduh, syuting aja melenceng dia, gimana sih? Jadi bingung juga, saya Sananta tuh sebenarnya dapat peluang. Sekali dia mau kasih umpan juga terlambat. Gimana sih Marcelino di dalam kotak penalti, kotak-katik pada saat ada pemain lain yang free. So, saya melihat nih permainan yang buruk sekali dari timnas Indonesia. Dan saya pikir nih, sepertinya ya, para pemain dari timnas Indonesia ini overconfident. Terlalu percaya diri karena Belanda kalau bangun gedung, ya bikin bendungan, nah bikin apa lagi tuh, kincir angin, jago. Kalau suruh ngelatih masih cakepan Sintayong dah, aku kasih tahu aja dah.
Ya, kalau pemain oke-oke. Cuman kalau pelatih kan sama aja arsitek. Ya nggak? Kalau Belanda kalau buat bangun gedung, nah, bikin bendungan gitu. Lu lihat aja tuh gedung yang di sana no, di kota tua. Sampai sekarang kokoh tuh Belanda. Tapi kalau buat ngelatih tak dulu masih bagusan Sintayong. Apa harus Sintayong? Ya meski disalahkan, makan no ya Patrick Kluivert. Diketawain no sama Sintayong ya. Astaga, cok. Patrick ya, sorry tuh saya nih. Gua lebih demen lihat Jay Itjes sama Rizky Ridho ya dibanding Mes. Aduh, nggak ada koneknya cowok sama Jay. Terus ya, buat Bang Patrick, itu posisinya Dean cobalah isi sama Verdong ya. Biar ada nyerangnya dikit. Itu lagi Bang Patrick. Kok itu Nathan Choaon gak pernah main tiba-tiba jadi starter? Kan ada Ivar. Kan ada Pulpesi ya. Gak apa-apa lah main sekali-kali tuh. Duetin sama Tom Haye ya. Pak Erik, Anda tidak usah memasang wajah sedih ya. Sampai mau menangis, gak perlu Pak. Jutaan orang Indonesia sudah cukup mewakili rasa kekecewaan, rasa sedihnya. Apa yang terbentuk hari ini dan apa yang terjadi hari ini itu karena Anda sendiri. Yang dimana seorang STI sudah mengumpuk timnas kita hingga di detik ini, yang bisa saya katakan cukup bagus, tapi impian itu dihancurkan oleh Anda. Bukan salah pemain. Pemain kita pemain yang bagus. Tapi skema yang dijalankan itu tidak terjadi hal yang baik, dan pemain tersebut sangat hari ini itu terlihat satu dengan lainnya bingung. Itu tanggung jawab pelatih, bukan tanggung jawab seorang pemain. Pemain di lapangan mengikuti arahan pelatih, tapi pelatih yang Anda pilih adalah pelatih yang tidak berpengalaman ataupun jauh memiliki pengalamannya daripada STI. Yang harus tahu diri mundur itu bukan pelatih Pak, tapi Anda sendiri. Ini gue langsung dari GBK ya, ini masih rame banget di sini. Lu udah pada lihat juga 2 kali golnya itu dari crossing corner ya. Nanti untuk review yang lebih proper mungkin malaman atau besok. Tapi ada satu fun fact yang mau gue kasih tahu kalian, boy. Mungkin lu yang datang di nobar di sini atau lu nobar dimanapun. Di sini ketika kameramen nyorot Kluivert, itu supporter tuh nyorakin kayak Kluivert Ya berarti dengan hasil 5-1 ini ya berarti gue yakin 99% ya penonton timnas itu masih belum bisa menerima kehadiran seorang Kluivert. Ini gue nggak bohong ya boy, lu boleh tanya orang-orang yang datang nobar yang beneran dukung timnas, bukan buzar-buzar 700, oke? Nih lu tanya temen gue nih kalau nggak percaya nih. Gimana tanggapan lu sama permainan Kluivert? Aduh, berantakan defense-nya. Kalau lu gimana, Dar? Parah, Cok. Bener-bener disorakin terus sama penonton di sini, Cok. Jadi bukan gue yang nggak bisa move on dari Sintayong, tapi emang hasil kita jauh banget dari harapan ya. So menurut kalian gimana boy terkait dengan hasil dari timnas kita yang kocak ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa follow tapi timnas selanjutnya. Bye. Ada 4 pemain yang menurut saya mengalahkan Indonesia malam ini. Yang pertama adalah penjaga gawang Australia, penampilannya luar biasa. Yang kedua, penjaga gawang kita mengalahkan kita, Martin Pas. Ini adalah penampilan Martin yang terjelek dari 7 penampilannya bersama timnas Indonesia. Yang kedua adalah Rizky Ridho, terlambat dimasukin. Tadi malam di TV One, apa kabar Indonesia malam tadi malam, saya mengatakan begini bersama Coach Deddy Sulaiman. Kalau hanya ada 1 pemain Indonesia asli yang harus diturunkan oleh Coach PK sejak menit awal, maka itu harus Rizky Ridho. Kenapa? Kenapa nggak Marcelino? Karena Rizky Ridho kita tahu chemistry-nya, kepakemannya bersama Jay Itses di belakang telah terbukti dalam beberapa laga sebelumnya. Saat mereka diturunkan berdua sejak menit awal, melawan Arab Saudi di pertandingan pertama, melawan Australia November yang lalu, kemudian menghadapi Arab Saudi September, kemudian saat kita mengalahkan Arab Saudi bulan November yang lalu. Rizky Itses turun sejak menit awal, kita nggak pernah kalah. Anda menyebut 3 center back loh tadi barusan. Ya, bukan. Yang dimainkan tadi itu kan hanya 2 center back. Betul, karena kita memainkan pakem 4 pemain di belakang. Seandainya itu 3. Dan ternyata belum siap kan itu Bang Oman. Iya, Hilgers bermain jauh di bawah. Nggak ada chemistry yang tercipta dengan Jay Itses. Apalagi Kevin Dix juga bermain jauh di bawah performanya yang sebenarnya. Begitu juga penjaga gawang. Kalau semua pada jauh di bawah performa, apa alasannya berarti? Ya bisa jadi istirahat terlalu panjang, kemudian
chemistry memang belum tercipta di lini belakang, karena ini yang pertama kalinya J.Itzes langsung ditandemkan dengan Ilgers di tengah di belakang. Jadi saya pikir pelatih baru ini juga sepertinya nggak ngerti apa yang perlu dilakukan untuk menyatukan para pemain. Karena komunikasi dan koordinasi itu nggak jalan sama sekali. It means something is wrong in the strategy. Saya dengan mengatakan formasi 4-3-3 itu kemudian setelah Australia unggul dengan skor 3-0 berubah menjadi 3-5-2 dan ada 5 pemain yang di pertahanan. Pada saat Australia itu menyerang, berubah. Jadi akhirnya sadar juga ini Patrick Kluivert bahwa harus bermain lebih rapat di pertahanan karena para pemain Australia pada saat sudah memasuki final third, sepertiga lapangan bagian penyerangan mereka nyaman sekali memainkan umpan-umpan pendek mereka. Jadi Irvine itu mencetak 3 gol itu saya pikir karena para pemain Indonesia itu ball watching dan Indonesia cuma bisa mendapatkan 2 peluang kan di babak pertama. Yang dari free kick-nya Kelvin tadi sudah saya katakan yang J.Itzes hampir mencetak gol dan juga Kevin Dix yang penalti itu. Dan sekarang nih dengan kekalahan ini berarti untuk sementara Indonesia berada di peringkat nomor 5 lo turun jauh karena Bahrain lawan. Udahlah Bung Erick Thohir, lu gak usah sedih, yang harus sedih itu kita sebagai pendukung timnas karena lu tiba-tiba ganti pelatih di tengah jalan, ya kan? Dari awal itu si Patrick Star akan digadang-gadang jadi pelatih di kita menggantikan STY sudah menimbulkan perdebatan, ya kan? Akhirnya apa? Debut pertamanya aja sebagai pelatih hari ini 4 bulan loh, ya. Pendukung timnas menunggu untuk laga hari ini. Kalah. Minimal kalau mau direspekin sama pendukung, kasih imbang. Sebenarnya si Patrick Star ini pakai strategi apa sih? Nangkap ubur-ubur? Apa gimana? Coba. Dibayar mahal, hasilnya seperti ini. Apalagi kalau kita lihat banyak teriakan STY setelah laga, berarti lebih respekkan ke STY daripada si Patrick Star. Nah, kita masih punya 2 debut lagi lawan Cina sama Bahrain. Kalau lu bisa membalikan keadaan, mencuri 6 poin, nah gue bakal bikin video lagi mengatakan respect Patrick Star gitu, ya. Tapi kalau kalah, 1 kali lagi kalah, kayaknya gue gak akan respect. Ya teman-teman, salah satu alasan PSSI ya memecat Coach Sintayong adalah ini yang beredar ya, bahwa ada masalah di ruang ganti, ada masalah bahasa. Oke lah, kita anggap saja isu itu benar ya. Tapi apakah masalah bahasa itu menjadi alasan bagi PSSI untuk memecat Coach Sintayong? Saat ini kalau kita melihat ya, bahwa komposisi pemain, komposisi pelatih itu bahkan full dari Belanda. Artinya secara komunikasi, para pemain seharusnya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert kepada mereka. Sekarang timnas Indonesia dibantai Australia 5-1. Kira-kira alasan apa lagi yang akan disampaikan oleh PSSI kepada masyarakat Indonesia? Apakah ini Erick Thohir akan sampaikan bahwa oh ini baru awal ya, ini baru awal, dia kan baru datang. Seharusnya dari awal PSSI sudah memikirkan itu, bahwa pergantian pelatih di tengah jalan itu efeknya akan sangat-sangat buruk ya. Efeknya akan sangat-sangat buruk. Saya melihat ketika line up yang dikeluarkan tidak ada nama Rizky Ridho di pemain utama, di situ pemain inti. Ya. Rizky Ridho masuk itu pun bersyukur Sandy Walsh cedera. Kalau enggak kayaknya nggak bisa masuk. Ya. Chemistry antara J.Itzes dan Rizky Ridho itu sudah sangat teruji. Kenapa harus memasang Matt Silgers? Matt Silgers mainnya kayak tidak ada nafsu sama sekali ya, tidak ada niat untuk bermain. Ya. Padahal pemain-pemain ini bermain di Eropa loh. Bingung saya. Ya, bingung. Apakah karena mereka ini tidak nyaman dengan strategi atau taktik
yang diberikan oleh pelatih kepada mereka. Nama Sintayong menggema di stadion di Australia ya. Saya adalah salah satu orang yang kecewa berat ketika Coach STY itu dipecat oleh PSSI. Sama, saya juga kecewa kecewa. sama Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena Coach STY inilah yang ngebangun timnas Indonesia sampai bisa sebaik sekarang gitu. Dari peringkat Bahkan dari minus ya. Sampai sekarang ke 120-an. Bukan dari nol. Bahkan kita tuh satu-satunya timnas di Asia Tenggara yang masih bertahan dan melaju di kualifikasi Piala Dunia sampai saat ini. Hasilnya sekarang apa coba? Ganti pelatih itu hasilnya apa? Kita dibantai 5-1 oleh Australia. Tentu saja kekalahan ini itu membuat langkah timnas untuk melaju ke Piala Dunia itu semakin berat. Walaupun masih ada kesempatan ya, tapi orang-orang jadi pesimis gitu. Jadi nggak salah kalau supporter bola di tribun itu meneriakkan nama STY sekencang-kencangnya, karena mereka rindu STY gitu. Mau bagaimanapun, mau sekontroversial apapun beliau adalah orang yang berjasa di tim nasional Indonesia. Beliau itu tidak cuma sekedar pelatih, tapi juga dekat kan sama anak-anak asuhnya. Sangat-sangat seperti dekat. Keluarga, seperti nggak ada jarak. Dan beliau juga tegas kalau ada 1-2 anak asuhnya yang nggak bisa dikasih tahu, diajak disiplin, ya beliau coret. Jangan hanya karena sayang sama 1-2 pemain yang tidak dipakai oleh STY, akhirnya mengorbankan seluruh harapan masyarakat Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia. Tolong nih Pak Erick Thohir didengar ya. Kok bisa sih Indonesia kalah? Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti itu biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca. Harusnya bisa comeback kayak kan pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma 1-0, 2-0 nggak masalah. 5-1 bro. Kalau kayak gitu mending Agus Ganglapan aja yang ngelatih, jangan mantan pemain Barca. Mama, timnas kalah mah. Kalahnya 5-1 lagi. Bilang dong kalau kalahnya 5-1. Kok bisa kalah? Bukan di Indonesia itu bagus. Iya, soalnya bagusnya pas zaman Sintayong. Kalau sekarang belum tentu. Emang Sintayong kemana dia? Ya udah dipecat lah mah. Oh, dipecat? Mana tadi Sintayong nobar, bayangin pasti dia ketawa. Iya, orang bagus begitu dipecat. Minimal ketawa, dikit deh. Ketawain lah sama Sintayong. Fix mah. Ya Allah, pada cinta banget sama Sintayong dah. Ya Allah. Enak eraku kan? Kan? Aku ngomong apa kan? Pal-palan tancok iki anjane. 5-1, Cuk. Iku stadion padahal full wong Indonesia lho, Cuk. Apa gak isin anjir? Sakno sing budal anjir, mulai numpak apa, Cuk? Rugi, Cuk. Mulai numpak kanguru ngentot. Sumpah yo klipert kimpet. Aku lek dadi Erick Thohir ngomong ngene aku nangkon. Kon sing metu apa aku sing metu? Dibantai anjir 5-1. Ngentot. Padahal leg pertama era STY lho 0-0 Cuk, yo kan 0-0 kan. 0-0 anjing. Iki ku salah towel, pancet towel. Towel ngen. Ini mah bukan total football, tapi hancur total. Bisa-bisanya kebantai 5-1 lawan Australia. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya, kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia, itu sama saja bunuh diri. Ya, sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya? Karena takut kebantai woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya, karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni, si Patrick itu emang aneh woi. Tau gak yang bikin tambah nyesek itu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang, dan dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu bener-bener harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Mana yang kemarin ngomong kalau Indonesia pelatihnya Belanda main total football,
bakalan dekat ke Piala Dunia. Lu makan tuh Total Football 5-1 dibantai, kocak. Lu juga pada followers-followersnya ya, pengikut-pengikutnya, kocak lu semuanya. Buat orang-orang yang kemarin teriak ST out, kemana lu semuanya? Masuk gua lu semuanya, kocak. Pasti lu pada jadi munafik semuanya yang ngomong ST out. Ngumpet lu di gua, kocak. Buat lu ya, pelatih timnas ya, Patrick Kluivert ya. Barusan kick off tadi loh, barusan kick off. Tiba-tiba semua pemain timnas udah di depan. Kosong tuh gawang Indonesia. Lu kira lu melatih Manchester City? Lu kira lu itu Guardiola? Lu itu cuman sekelas Bima Sakti, kocak. Buat PSSI, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Ini proyek kalian. Tanggung jawab kalian semuanya. 5-1 kita dibantai. Zamannya Sintayong nggak sampai kalah banyak begitu. Aduh. Ganti pelatih, gue pikir makin bagus, makin nyungsep. Aduh, mendingan si Yong juga dah. Parah emang. 5-1 gimana itu? Aduh. Aduh, gue pikir import makin bagus. Jepang sawah juga mendingan dah. Daripada Belgia. Parah. Kira-kira ini pengacara Belanda, pengacara federasi, alasan apa ini? Pemain Australia 7 orang nggak ada. Ini pemainnya baru-baru pada bagus juga, pelatih baru. Alasan nih dibantai 4-0. Dulu alasannya boring mainnya boring, bertahan. Dele main nyerang 4-0. Salah pemain. Salah rumput. Astagfirullah. Sugante bakal elehnya teh 1-0 gitu atau 2-0 lah atau 2-1 4-0. Gusti nu agung. Ini template ini kena banget sih. Enak zamanku toh. Itu beneran enak zamannya dia. Dengan permainan yang secakep dan seindah itu. Gemes aku. Kali ini sih fatal sih kesalahannya. Itu aku waktu bikin video yang pertama kali reaction dia datang ke Indonesia, aku tuh udah bilang nggak akan mungkin dia sanggup. Dan ternyata terbukti kan. Kalau sampai lawan Bahrain juga sama. Mamam. Nggak ada toleransi, nggak ada ampun. Tepak. Aku ntar mau lihat gimana waktu dia lawan Bahrain nanti. Tadi ayahku nonton. Apa kata komentator yang ada di Global ya? Kan ada di Global untuk reaksinya juga ya. Bilang apa? Patrick Kluivert itu gak ada apa-apanya. Dia gak bisa baca taktik. Aduh, pelatih kok gak bisa baca taktik. Gitu loh. Kalau sampai nanti lawan Bahrain kalah, siap-siap aja ya, dirujak sama satu Indonesia. Udah itu aja. Ya, harapannya ketika seorang mantan pemain Barcelona datang ke Indonesia untuk menangani timnas Indonesia adalah permainan tiki-taka, total football. Tapi ternyata si Kluivert ini tidak mampu menerapkan hal itu. Ya, Indonesia dibantai 5-1 oleh Australia. Kita seperti melihat bahwa timnas kita kembali kepada setelan pabrik. Ya, selalu menjadi bulan-bulanan dari timnas lawan. Ya, selalu menjadi bulan-bulanan. Ini apalagi yang mau diberikan alasan PSSI? Apalagi? Nah, ganti pelatih malah buat kita semakin amburadul. Ya, semakin hancur. 5-1. Ya, tidak main-main. 5-1. Ya, kita melihat tadi pada video komentar-komentar dari netizen, yang laki-laki ada, yang perempuan juga ada. Artinya netizen kita ini sangat merindukan sosok STY. Bahkan ada yang bilang lebih baik PSSI panggil kembali Coach Sintayong. Ya, tidak usah malu.
Ya, supporter lebih senang kalau STY kembali ketimbang bersama Kluivert kita dimalu-maluin. Ya, dibantai Australia. Kenapa netizen jadi menyesal? Karena bermain di GBK kita bisa menahan imbang Australia. Apakah masalah rumput? Enggak kan? Apakah karena pemain ini baru bergabung? Saya kira tidak. Kan fondasinya, dasarnya sudah diletakkan oleh coach STY. Seharusnya itu tidak bisa menjadi sebuah alasan.